Ibu tuh sarapan teh Can? Beda di sarapan luput mah meni lulus liat tuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat? Saya izin berdiri ya Bu ya. Pilih tekat tinggal. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan semakin bertambah hari, bertambah usia kita ya Pak Bu ya. Dan juga semakin bertambah amal kebaikan kita ya. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak semua yang hadir di sini berangkat dari rumah masing-masing menuju ke sini. Kita tahu ya treknya lumayan. Ya cek Ibu teh nepikeun kagogodeg ya jalana. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah jariah untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini seperti biasa sebelum Ustaz Aa memberikan materi inti kepada kita, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu ada pesan cinta dari Rasul yang berkaitan dengan kematian. Ari Bapak bakal maut moal? Bu nu bakalna tiluan cenah. Dan sanes nama da hare-hare. Ari Ibu bakal maut moal? Bakal. Hoyong ayeuna hoyong engke. Bu, hidup itu tidak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Wios upami maut ayeuna? Cak tah. Cak. Cak naon cenah cak teh nya? Pak, kalau seandainya Allah menakdirkan hari ini dipanggil, Bapak siap tuh? Bu, gini Bu, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, terserah Bapak dan Ibu yakin atau tidak. Pak, percaya nggak bahwa Ibu itu adalah makhluk yang paling setia? Bu, gitu sih nah Bu. Pak, percanten Bu, Ibu itu adalah makhluk yang paling setia. Bapak lin surasuri, saya teh nanya jawab atuh. Contoh Bu, contoh Pak, dia kupingkan dia contoh. Ketika si ayah sakit Bu, yeuna ku selang, tanganna ku selang, geus teu kumaha deui kieu Bu tah. Tapi nyarios mah tiasa. Ketika si bapak berbicara ka ibu, ya, mama, bising bapak teh umur teh henteu lila deui, nitip barudak, nitip itu bumi, nitip itu tanah. Cek si ibu kumaha Pak? Bapak tong nyareos kitu, mamah masuk keung, ludeng, keung, mamah teh asa muringkak bulu punuk mun bapak nyareos gitu teh. Tong gitu bapak angguran mah bapak teh sing sehat, urang babarengan deui. Setuju tak Bu Ibu gitu? Pak setuju? Nyoba setuju na penuh dengan beban beda setuju. Sehingga nanti ayat tekanan naon gitu tak. Nah Pak Bu, itu menggambarkan kira-kira si ibu setia tuh? Setia. Harapannya apa? Bapak sing sehat deui, bapak sing engal damang deui. Jadi ketika bapak wasiat juga gitu, si ibu mah keungeun. Bapak tong nyeros gitu, keung mamah mah. Sok sieun bisingnya bapak maot ayeuna ke mamah kumaha gitu kan. Kawin deui. Bu abi mah henteu wantun kitu da sieun dipolototan tuh kudu belah ditu. Nah itu Bu, indikasi bahwa seorang perempuan itu adalah makhluk yang setia. Pertanyaan kedua Bu, percanten teu si bapak mah atau laki-laki itu adalah makhluk yang kurang setia? Setuju tuh? Wah tarik Pak, tarik Pak, tarik. Setuju cenah, setuju. Buktina kumaha Ibu? Ketika Ibu sakit, yeun aku selang, yeun aku selang. Wah segala selangnya bunya di rumah sakit ibu teh kieu tah nangkarak di rumah sakit. Ketika ibu berbicara siga tadi nyaros nama Pak, ayah bapak nitip mamah barudaknya, bising mamah teu lila deui ngantunkeun, nitip itu bumi, nitip itu tanah. Cek si bapak kumaha? Mamah
tong hariwang. Si bapak teh gitu Bu, mama tong hariwang, tong salempang, tenang, barudak mah ayah bapak. Cek si bapak teh, brau we mama majik. Sigana iya pulang ke rumah, sigana bapakna dicekek sigananya. Bapak kitu moal engke mun mamah kitu. Moal mah tah moal teh Bu lamun ku ibu dikitu tah. Itu ya Bu ya, indikator bahwa si bapak mah kurang setia. Mangga we eta mah silakan nanti ibu berdiskusi jeung si bapak. Pokoknya mah contohnya jika tadi ya gitu. Nah, ibu bapak, sebelum nanti Ustaz A menyampaikan materi yang utama, saya akan menyampaikan salah satu pesan cinta Rasulullah kepada kita. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan kepada kita, ini hadis dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar, ini hadis dari Ibnu Umar, qala dia berkata, kuntu ma'a Rasulullah. Pada waktu itu Ibnu Umar sedang duduk bersama Rasulullah. Kemudian kata Ibnu Umar, paja'ahu rajulan, telah datang seorang laki-laki min ansor, dari kalangan ansor. Jadi Ibnu Umar teh nuju calik sareng Rasul Bu. Tiba-tiba ayah pemuda ansor menghadap kepada Rasul. Minas salam, kemudian dia mengucapkan salam. Lamun cek orang Sunda mah naon atunya menyapa. Nyapa nyabunya kumaha damang nah gitu. Kemudian kata si pemuda itu bertanya, Bu, ayul mu'minina abdul, orang mukmin manakah yang paling utama, atau orang mukmin manakah yang paling baik? Qala, Rasulullah berkata kepada si pemuda tadi, ayah sanuhul khuluqo, orang yang baik itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi adab atanapi etika. Jadi ibu, upami ibu aya kehoyong, kalau etikanya bagus kasih bapak, pasti si bapaknya bakal masihan. Ibu teh hoyong emas, ya, dah terang si bapak teh seueur cicis. Upami ibu carana ditangkep si bapak teh, ayah, ya bu sakitu tara. Tah Bu, kuping Bu. Dalam satu riwayat ada sebuah hadis yang menyampaikan kalau di antara keluarga tidak hangat dengan pelukan dan ciuman, maka Allah akan mencabut rahmatnya. Tah ibu tah kuping ke pelukan dan ciuman. Si bapak sok dicium tara Bu? Lamun arek angkat ke kantor tara, teganya Pak, kada dicium. Ayah mau berangkat, jadi ibu teh lamun si bapak angkat teh ulah kur kadenge teh sora mobilna hungkul. Ren. Oh si bapak init. Geus. Henteu salam teh kumaha. Kade Bu, terhadap suami, terhadap anak-anak juga sama. Anak-anak mau berangkat sekolah, mau berangkat sekolah, iya mah, sini sayang, cium tangan dulu, cium dulu. Dia peluk. Hati-hati ya di jalannya. Nanti ketika kamu di sekolah, dengerin apa yang disampaikan ibu guru. Dan nanti ketika sudah pulang sekolah, nanti cerita sama mama apa yang disampaikan tadi di sekolah gitu. Ibu oke sami. Jadikan ibu itu adalah sebagai pelabuhan terindah buat si bapak. Kan si bapak teh lamun balik gawe teh sok rudat ya Bu. Nyingsat ya nantinya. Bajuna tuh puguh gitu tah, harikes. Nah, ketika si bapak pulang ke rumah, jadilah ibu teh sebagai pelabuhan yang terindah. Ketika pulang ke rumah teh, ya Allah, tenang, segar gitunya. Ulah ieu masih bapak wih damal nya nya bau balsem. Riweuh. Waktu bau naon ieu balsem Pak. Di dieu teh napak dah koyo. Ngajar-ajarnya punya gambar teh onta di dieu teh. Nah, jadi Pak Bu, ketika ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, maka penuhilah tadi pelukan dan ciuman. Kembali lagi kepada hadis yang tadi. Ternyata yang paling utama itu seorang mukmin itu adalah akhlaknya, adabnya, etikanya, tutur katanya. Bapak oke sama ulah nuduhkeun we si mama. Kedah di rolling atuh kadeudeuh teh nyauran teh kali-kali mah pasihan cicis Pak. Mah, naon Pak? Kopi.
Cing atuh bapak mikir mere 100.000 opat poin. Kopi geus teh nu aya. Jadi bapak ke upami nyauran mah kali-kali teu naon mah. Aya naon bapak? Ini tadi kopi. Henteu bapak ieu gaduh artos sajuta. Setuju teh Bu? Tah kupingkeun bapak. Gitu. Jadi kedah di rolling lah. Kali-kali di piwarang, kali-kali sok atuh di pasihan cicis keur jajan. Jadi yang tadi apa Bu? Akhlaknya. Jadi seorang mukmin yang baik itu yang utama itu adalah akhlaknya. Ilmunya tinggi. Ya Bu ya, titelnya tinggi, jabatannya tinggi. Upami teu aya akhlakna mah Bu, kurang. Rasulullah berdakwah dengan apa? Dengan akhlaknya. Jantan akhlakna sing terpuji, sing enakeun, sing katinggal. Karena akhlak dalam jasad kita itu akan diperlihatkan oleh orang banyak. Ibu teh modeling, bapak oge modeling. Keur saha keur anak orang minimal. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, pasti anak-anak kita akan meniru apa yang kita perbuat. Setuju Bu? Setuju. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, si pemuda Ansor tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, ini pertanyaannya kedua, anil mu'minina akyas, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Ternyata Bu, ketika si pemuda itu berharap dengan jawaban yang dia inginkan, ternyata kata Rasul, orang yang cerdas itu bukan orang yang jago dalam berperang, bukan IQ-nya yang tinggi, bukan nilai rapotnya yang besar, tetapi kata Rasul apa? Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian lalu mempersiapkannya. Jadi Bapak Ibu, ketika ibu bapak atau nabi bapak-bapak mau menghantarkan jenazah ke makam teh, ulah ngobrol ya mah aya aturan jenazah dikuburkeun cari ngogok kieu Bu. Nya punya masuk aya nu kitu? Ayanya ngobrol, wah kayak itu bari ngarokok. Bagusnya apa? Jadikan itu adalah sebuah pengingat kita. Karena ternyata kata Rasul, orang yang senantiasa, yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Bapak nuju usaha, usaha nate nuju sahenya punya penghasilan nate sabulan dugikeun ka 500 juta. Ketika kita tahu bahwa hidup itu diakhiri dengan kematian, Bapak teh emut, ya Allah, saya tahu bahwa harta ini ada hak milik orang lain. Ku Bapak teh diwakafkeun atau napi diinfakkeun ka percikan iman. Jadi intinya orang yang soleh, orang yang beriman, ketika dia ada dalam kedudukan yang tinggi, tetapi ketika dia mengingat arti dari sebuah yang cerdas itu adalah kematian, maka dia akan senantiasa mempersiapkan. Di dia aya Pak RW tuh. Kan biasanya upami di RW sok disiapkan tabunya peralatan untuk kematian. Sim kuring kantos naros ka Pak RW aya di dia perlengkapan kematian lengkap sadayana aya. Tingawitan padung, boeh, kapas, kayu putih sadayana siap. Ku sim kuring ditaros Bu, saya tanya, Pak RW itu teh buat apa kita mempersiapkan itu teh? Jawabannya apa Bu? Pak, takut nanti ketika ada yang meninggal urang teu riweuh. Saya ingin bertanya, jawaban itu betul salah Bu? Nu benerna kumaha tuh? Betul salah Pak? Tepat atau kurang tepat? Ngaharulang keneh, contoh deh, balikan deh. Si Pak RW dia punya program kematian tah di RW nate. Kan sok disungkeunan 5.000 per keluarga untuk kematian. Saya tanya Pak RW, buat apa itu? Ternyata Pak RW menjawab, ketika nanti ada yang meninggal, kita tidak riweuh. Tahu riweuh? Tukah itu kadieu, pokoknya mah kita udah siap. Pertanyaannya itu jawabannya betul atau kurang tepat? Biar aku dibalikan deui. Nah, jawabannya saya sampaikan itu kurang tepat. Yang tepatnya apa Bu? Yang tepatnya adalah
Pak RW naha bet kudu nyiapkeun kematian siga kitu. Jawaban yang tepat adalah bisi abi maot, abi teu ngariweuhkeun batu. Lamun kitu mah tuh Pak RW mau maot-maot, ibu bapak ya hayo yang nguruskeun bising batur maot. Bising si bapak itu maot, si bapak itu kan kergering, bising bising maot. Jadi teriweuh nginum ka RW nu lain kan urang geus aya. Bener, tapi kurang tepat. Nu tepatna kumaha? Bilih abi maot, abi teu ngariweuhkeun batur. Tah gitu. Oh, cenah itu kan. Oh, cenah. Nah itu Bu. Jadi pesan dari Rasul itu apa? Mengingat kematian lalu mempersiapkannya. Dari minggu kemarin saya lihat dari Percikan Iman kan juga menyampaikan, ibu bapak tolong di save nomor TPK Husnul Khotimah. Bukan tanpa ada alasan ibu bapak. Jadi ibu dan bapak boleh nge-save nomor handphone TPK Percikan Iman. Untuk apa? Bilih urang maot. Nah gitu pak. Bilih urang maot, urang teu ngariweuhkeun batur. Sok ti ayeuna wasiatkeun teteh. Pak, ini bab kematian ya. Saya sering mendapatkan kasus kalau orang tuanya meninggal, anak nanti menisieun rek ngamandian teh. Lain seuri ya mas, serius. Ka dia, ya si bapak orang ibakan. Tah merod bu, sieun cenah abi mah. Ada itu teh. Jadi bapak tong seseurian eta teh nya aya ada abi nyarita teh lain ngarang ieu teh. Jadi ada orang tua yang takut memandikan orang tuanya. Artinya apa pesannya? Ibu dari sekarang wasiatkan kepada anak-anak kita. Jadi wasiatnya lain harta wae. Mama teh gaduh kebon 7 hektar pek keur tuh di ditu dibagi. Eta mah tuh gampang. Ibu teh aya kleuk bisa jadi rebutan, bisa jadi pasea. Tetapi kalau kita wasiatkan teteh bilih mamah maut, nitip mamah teh hoyong diibakan teh ku teteh. Mamah teh di kapanan teh hoyong ku teteh. Mamah teh hoyong disolatkeun teh sok anu jadi imamna si Bu hoyong teh kitu. Tah siapkeun ti ayeuna tah dimulai kade ulah pas beres bubar poho deui naon sih tadi anu didu. Jadi pesannya apa? Wasiatkan dari sekarang terhadap anak-anak kita. Apalagi Ustad, dah murang kali abi mah tebih kuliahna di Jogja, tidak jadi masalah. Kita berdoa kepada Allah, siapa tahu ketika kita meminta doa kepada Allah, ketika di akhir hayat kita, anak kita mendampingi kita. Meskipun sekarang kondisinya mereka lagi jauh dengan kita. Indah atuh bu, ibu badai nyapanya ketika ruh sudah ada di tenggorokan, murang kali orang aya digigireun orang. Mama la ilaha illallah, mama la ilah terus gitu bu. Indah tuh bu. Ulah ieu mah riweuh anu kateli ku abi mah riweuh. Mama ditakinan henteu bu. Gugah atuh gugah padahal mamah nama geus teu walakaya. Nah ini fakta yang saya temukan di lapangan seperti itu. Jadi ketika orang tua yang akan mengakhiri hayatnya, usahakan kita harus dekat dengan dia, talkinkan. Kan tahu bu, jaminan ketika seorang jenazah meninggal dengan kalimat la ilaha illallah apa? Dakhalal jannah. Artinya apa? Allah akan memberikan surga bagi jenazah tersebut. Orang teh bu, ketika di akhir hayatnya murang kali orang teh nu hiji si teteh, nu hiji belah dia si la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu, ketika kita meninggal, iya menangis, tetapi tangisan itu melahirkan kebahagiaan. Setelah itu juga kita dimandikan oleh anak-anak kita. Nah ini dalam hal kematian kita juga perlu bu, ibu dan bapak harus dipelajari ini kumaha cara memandikan teh, cara mengkafani teh kumaha, kemudian cara ngurabkeun teh kumaha. Itu ada ilmunya ibu. Teu ujuk-ujuk ibu teh maot jual di kapanan atau jual di gulung gitu tah siga timal henteu. Aya ilmu apa? Kain kapannya harus berapa lembar ya? Cara ngaguntingna kumaha, talina kumaha. Ustad wios ku tali rapia boleh. Nah itu perlu bu, perlu itu teh dijadikan sebuah materi. Makanya di Percikan Iman itu ada program dari TVK itu pelatihan jenazah. Jadi itu khusus untuk kita ibu dan bapak untuk mempersiapkan kematian. Kedah beres eta teh
Jadi dina ibadah mah Pak, antara niat dan cara harus benar. Niatna benar, carana salah, benar salah Pak? Salah. Niatna mah lillahi ta'ala, ya Allah abi teh karena Allah ngaibakan ibu teh. Tapi salah carana jadi banyur ibu teh. Salah. Ya punya cara memasukkan ke liang lahat, jolut ewak, kebruskeun, lalepkeun, gitu tuh. Tuh atuh. Da si jenazah ge daya perasaan, aduh asna meni nyeri di kieu-kieu. Itu. Terus jangan lupa ya Bu ya, saya dari sekarang menyampaikan kepada Ibu dan Bapak, tolong di-save. Ini nomor tim TPK Husnul Khotimah. Untuk apa? Pilih saudara kita, tetangga kita. Jadilah kita pribadi yang memberikan manfaat untuk orang. Ucuk meni siap siaga meni gaduh nomor telepon percikan iman meter riweuh ucuk di manang ke ucuk mantunkeun tinggal telepon si teteh hoyong dijajab hoyong diibakan gitu. Nah itu Ibu Bapak pesan cinta dari Rasul. Tadi apa yang pertama pesan cintanya? Akhlaknya. Bapak nitipnya akhlaknya Pak. Ibunya sami ibu gayanya. Udah, pokoknya mah kita harus saling berkolaborasi. Cek ibu teh tuhnya bapak, ibu ge sami tuhnya ibu cek si bapak teh. Jadi saling berkolaborasi. Yang kedua pesan cinta dari Rasul apa? Nah itu siap dan tidak siap kita harus siap. Apa mi ayeuna siap? Si ibunya lira nu siap berarti nu. Biasana Bu anu sieun mah taku Allah teh sok dinyakeun. Kan cek abi teh tadi naros ibu siap maut. Cek ibu teh siap abi mah ta Allah mah iman entong da geus siap. Tah anu tadi anu tengah jawab dah tadi nu bakal panggeulana. Keun teu naonnya Bu, kapanpun dimanapun Allah memanggil kita, malaikat memanggil kita, yang penting mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja mungkin untuk kajian pembuka hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sekian, ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.